Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afriandi Siregar dengan NIM D1C122064 kelas R002. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit yang diampu oleh Ibu Yerniza STP MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi pengolahan kelapa sawit. Yang pertama itu gambarlah penampakan melintang buah kelapa sawit. Di situ bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama itu yaitu skorep atau bisa dibilang bagian kulit buah berwarna merah, kemerahan dan licin. Meskorap serabut buah yang mengandung banyak minyak. Endoskarp jangkang pelindung inti. Kernel sebetulnya adalah biji yang merupakan bagian dalam perbanyak generatif tanaman. Nomor 2 yaitu tentang pohon industri kelapa sawit. Bisa sama-sama kita lihat di situ pohon industrinya yang ada di layar PPT saya. Oke, untuk nomor 2 yaitu parameter mutu minyak kelapa sawit. Yang pertama itu kadar air dan kotoran. Standar maksimum yaitu sebesar 0,1%. Yang kedua penting untuk menghindari kerusakan dan fermentasi. Yang kedua warna diukur dari low feed bud atau tintometer, menunjukkan tingkat kemurnian dan pengelolaan minyak. Yang kedua itu densitas, biasanya diukur pada suhu 40 derajat Celcius. Yang kedua itu parameter kimia, yang mana parameter kimia ini terdiri dari kadar asam lemak bebas atau bisa disebut oleh FFA. Standar maksimumnya yaitu 5% untuk CPO, tergantung standar tertentu. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi tingkat kerusakan minyak akibat oksidasi atau fermentasi. Untuk parameter kimia selanjutnya itu indeks peroksida. Standarnya itu yaitu maksimum 50 max O2 per kilogram, oksigen per kilogram, menunjukkan tingkat oksidasi minyak. Untuk selanjutnya yaitu bilangan ion, mengukur tingkat ketidakjenuhan asam lemak. Standarnya tergantung kebutuhan, sekisaran dari 50 sampai 55 untuk CPO. Kadar fosfor, standar mutunya yaitu 50 ppm, menentukan kadar senyawa fosfolipid atau kotoran organik. Untuk selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses panen dan pasca panen. Untuk proses panen, yang pertama itu kriteria panen. Salah satunya yaitu pematangan buah harus matang optimal, ditandai dengan pelepasan 50 sampai 10 brondolan per tandan. Buah mentah atau terlalu matang dapat mempengaruhi mutu minyak atau FFA tinggi. Kualitas tandan buah segar atau TBS-nya. TBS bebas dari kotoran, hama atau penyakit. Yang kedua itu teknik panen. Salah satunya menggunakan alat panen yang tepat, egret atau dodos, untuk memotong tandan dengan rapi. Untuk selanjutnya itu hindari kerusakan fisik pada buah saat pemanenan. Untuk yang ketiga yaitu waktu panen, dilakukan pada pagi hari untuk menghindari oksidasi akibat suhu tinggi. Atau ada juga untuk menghindari penundaan panen yang dapat menyebabkan TBS terlalu matang di lapangan. Untuk selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu penanganan di lapangan. Bisa dilihat dari pengumpulan brondolan, pastikan semua brondolan dikumpulkan karena kandungan minyaknya tinggi, atur transportasi TBS.
gunakan wadah atau kendaraan bersih untuk menghindari kontaminasi. Untuk selanjutnya yaitu proses pasca panen. Yang harus diperhatikan yang pertama itu transportasi ke pabrik. Bisa dilihat dari kecepatan pengangkutan. TBS harus segar diangkut ke pabrik dalam waktu kurang dari 24 jam untuk menghindari peningkatan kadar asam lemak bebas atau FFA. Untuk selanjutnya yaitu hindarilah kerusakan fisik pada TBS selama transportasi. Untuk yang kedua, penimbangan dan pemeriksaan mutu. TBS ditimbang dan diperiksa kualitasnya berdasarkan kriteria kematangan, kotoran, dan kondisi buah. Untuk selanjutnya yaitu sterilisasi, dilakukan segera setelah TBS sampai di pabrik untuk menghentikan aktivitas enzim lipase yang dapat meningkatkan kadar FFA. Dan juga gunakan tekanan uap atau sterilisasi untuk memisahkan berondolan dan tandan. Dan juga selanjutnya yaitu proses ekstraksi minyak. Di sini ada perumakan. Berondolan diproses untuk melonggarkan serat dan mempermudah ekstraksi minyak. Yang selanjutnya yaitu pengepresan. Minyak diperas menggunakan mesin scrape press. Itu mesin yang digunakan untuk mengepres kelapa sawit di pabrik. Pemurnian atau clavision, minyak mentah disaring untuk memisahkan kotoran dan air. Penyimpanan dan pengangkutan CPO. CPO disimpan dalam tangki yang bersih dan dilengkapi sistem pemanasan untuk mencegah pengentalan. Tangki harus bebas dari kontaminasi bahan kimia dan logam berat. Untuk nomor 5 yaitu adalah pengelolaan proses dan tujuan diagram serta diagram alis pembuatan CPO. Tujuan pembuatan CPO ini yang kita sama-sama kita tahu untuk mengetahui pembuatan CPO atau minyak sawit. Yang kedua itu pengaruh proses ekstraksi untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi selama ekstraksi sawit. Baik, di sini bisa kita sama-sama kita lihat diagram alirnya, yaitu tentang diagram alir pengelolaan CPO. Yang pertama itu transportasi, penerimaan yang selanjutnya penerimaan buah sawit atau berondolan, sortasi berondolan, perebusan, pelumatan, penyaringan, perebusan, klarifikasi, dan perebusan kembali selama 2 menit, dan selanjutnya yaitu terjadilah CPO. Untuk selanjutnya perbedaan CPO dan KPO. CPO yang sama-sama kita tahu adalah crepe pile oil, minyak kelapa sawit mentah yang dihasilkan dari daging buah kelapa sawit. CPO memiliki tekstur yang kental dan berwarna kuning hingga kemerah-merahan. Dan juga CPO digunakan untuk memasak, menggoreng, dan sebagai bahan baku pembuatan makanan seperti mentega. Sedangkan kalau KPO, crepe pile oil, minyak inti sawit yang dihasilkan dari biji sawit. Dan juga KPO ini memiliki tekstur yang lebih ringan dan berwarna lebih mudah. Biasanya PKO ini digunakan untuk keperluan non-pangan dan produksi oleokimia seperti sabun, kosmetik, dan deterjen. Oke, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.